jangan kada dijaga adab lawan ulama. Orang-orang wayahini tadahulu bapoto daripada minta doa. Ini orang wayahini. Sampai-sampai ada seorang habib dari Hadramaut, beliau mengatakan, saya aneh menyaksikan kehidupan orang-orang sekarang. Ketika bertemu dengan ulama, dia tidak lagi minta nasihat, tidak minta nasihat, tidak minta doa, tapi yang dipinta, bib kawalah bapoto. Bila baparak pasti dah gitu, bib kawalah bapoto, guru kawalah bapoto. Inilah kesalahan kita wayah ini. Mestinya tatkala kita baparak lawan tuan-tuan guru, baparak lawan orang alim, di nomor satu kan minta nasihat dan minta doa. Habis itu kalau diizini hanya bapoto. Paham? Ini bapoto berdahulu minta nasihat kada. Nah, jangan kayak itu. صلوا على النبي محمد اذكروا الصلاة على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khairil atqiya wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberkahan beliau-beliau kita sabarataan masih bisa merasakan keamanan ada di muka bumi ini, yang mana dikatakan oleh Imamul Haddad, ahlu baitil mustafat tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka-mereka anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengaman di muka bumi ini. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, pemuka-pemuka agama, terlebih khusus kepada guru kita Ayahanda Guru Busu yang berhadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita, teriring doa mudah-mudahan para habaib, syaraib dan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, keluarga besar daripada sahibul haul, hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang berhadir mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia, di dalam suasana memperingati haul seorang ulama, haul seseorang yang telah dipilih oleh Allah selama hidupnya
menjadi orang hebat, menjadi orang mulia. Sound bisa dibaiki, sound system bunyinya kayak berpuntal-puntal. Baiki tukang sound. Cek 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 cek. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul malam hari ini memperingati haul seseorang yang dipilih oleh Allah menjadi orang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena yang memilihkan manusia ini, di antara manusia ini dijadikan sebagai ulama itu adalah Allah. Yang memilihnya adalah Allah. Jelas apa kada suaranya? Kurang jelas. Efeknya tutup aja sekalian. Tutup. Efeknya tutup aja. Kada usah be-efek. Cek. 1. Cek. Sudah ditutup semuanya. Ya. Minta rela lah. Sound system itu wayah ini roh, termasuk rohnya acara. Suksesnya acara tergantung sound systemnya baik apa kada. Amunnya bunyinya kada jelas, biar penceramahnya kayak apa aja orang kada kawan nangkap nasihatnya. Nah, maka sound system ini diperhatikan baik-baik gitu. Perbaiki dulu bunyinya. Ini masih kayak maula-ulak. Bunyinya maula-ulak. Minta rela lah, minta rela. Ini kada bamamai kada bang. Cuma menyambat kayak itu nah. Yang memilih seseorang menjadi ulama itu adalah Allah. Yang mengangkat derajat seseorang menjadi ulama, pelantikannya langsung Allah. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah melebihkan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat ketimbang hanya beriman biasa. Orang beriman derajatnya sudah tinggi di hadapan Allah. Kalau beriman plus berilmu pengetahuan, maka derajatnya ditingkatkan lagi oleh Allah. Nah, yang melantik ini Allah. Nah, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, kata beliau, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Derajat orang alim di atas derajat orang nang beriman biasa-biasa saja itu 700 derajat. Bedanya 700 derajat antara orang beriman biasa dengan orang beriman plus berpengetahuan agama, itu 700 derajatnya. Ma bainad darajatain khamsu mi'ati amin. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun. Jadi mun kita bahasakan dengan bahasa kita, sulit antara orang beriman biasa hendak mencapai menyamai derajat ulama. Sulit ya. Jauh perbedaannya antara orang beriman biasa dengan orang beriman yang dipilih oleh Allah jadi ulama. Jauh benar derajatnya. Jauh, sangat-sangat jauh. Nah, maka dari itu tatkala kita
melihat ada ulama baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita ambillah manfaat kepada beliau-beliau. Kita ambil manfaat. Yang hidup kita petik ilmu-ilmunya, yang masih ada di dunia ini kita datangi majelisnya, kita minta doanya. Jangan kada dijaga adab lawan ulama. Orang-orang wayah ini tadahulu bapoto daripada minta doa. Ini orang wayah ini sampai-sampai ada seorang habib dari Hadramaut, beliau mengatakan, saya aneh menyaksikan kehidupan orang-orang sekarang. Ketika bertemu dengan ulama, dia tidak lagi minta nasihat, tidak minta nasihat, tidak minta doa, tapi yang dipinta, bib kawalah bapoto. Bila baparak pasti dah gitu, bib kawalah bapoto, guru kawalah bapoto. Inilah kesalahan kita wayah ini. Mestinya tatkala kita baparak lawan tuan-tuan guru, baparak lawan orang alim, di nomor satu kan minta nasihat dan minta doa. Habis itu kalau diizini hanyar bapoto. Paham? Ini bapoto berdahulu minta nasihat kada. Nah, jangan kayak itu. Lah, ini jaga baik-baik. Ini kita lawan ulama yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal dunia, kita ambil keberkahan beliau. Sebab beliau-beliau ini orang yang dipilih Allah, hidupnya beberkah, meninggalnya pun masih beberkah. Bahkan mendatangi makom-makom mereka itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, benar pahalanya tuh. Ada tuh pahalanya berziarah wan orang alim lah, ulun kada ingat bang. Ada dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis tuh. Bila kita maelangi orang alim yang sudah meninggal dunia, satu huruf Al-Quran yang kita baca diberi gedung di dalam sorga. Kalau kada khilaf kayak itu, coba buka kena di Tanqihul Qaul Al-Hasis, Syarah Lubabul Hadis. Meninggalnya mereka masih membawa barokah. Bahkan banyak di antara ulama-ulama kita, bil khusus di Kalsel ini, yang menjadi kunci-kunci khusus yang Allah letakkan kepada mereka. Ada misalnya ulama-ulama yang dijadikan untuk terbukanya futuh. Bilanya kita nih lambat menangkap ilmu, kada tapi pendapatan belajar ilmu, coba kita datangi makomnya beliau, kita berdoa di tempatnya beliau, kita bertawassul di wadah sidin, insya Allah dibukakan Allah futuh. Ada ulama kelas-kelasnya yang macam itu. Ada ulama yang misalnya diberi Allah Ta'ala menjadi kunci pembuka, bila orang hendak jadi pejabat nyaman ke situ, tawassulnya ke situ, datangi. Itu ulama-ulama yang sudah meninggal masih membawa keberkahan. Inilah ulama, inilah orang-orang alim. Nah makanya sampai Nabi SAW menyebut dalam sabdanya yang mulia, akrimul ulama'a, muliakanlah para ulama, fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Karena mereka ulama ini menjadi lampu di dunia, menjadi penerang di akhirat. Inilah para ulama. Semakin banyak kita berkenalan lawan tuan guru, semakin banyak pula insya Allah yang akan memberi syafaat kita di hari kiamat. Karena ada 3 yang disebutkan memberi syafaat di hari kiamat itu. Yang pertama al-anbiya, summa ulama, summa syuhada. Kalau kita lawan nabi-nabi, kita kada kenal, kita kada suah batamuan lawan nabi-nabi, kada suah bapinanduan wan nabi-nabi. Tapi kalau dengan ulama, alhamdulillah kita batamuan dengan guru kita batamuan dengan habaib-habaib kita. Siapa tahu di antara mereka yang kita kenal ini di akhirat kaina ada nang menulungi kita. Makanya makin banyak berkenalan dengan ulama makin bagus. Makin bagus pian. Kenal dengan ulama fulan, kenal dengan ulama fulan, kenal dengan habib fulan, kenal, banyak kenal. Harapannya mudah-mudahan di akhirat pun dikenal oleh beliau-beliau. Itu. Banyaki berkenalan lawan ulama-ulama. Jangan terbalik ini berkenalan lawan artis. Lawan artis mana-mana aja patuh taros sidin. Patuh taros lawan artis. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahab.
Seseorang dikumpulkan lawan orang nang dicintainya, hati-hati mun rancak nang artis saja, hati-hati di akhirat kena. Mun di dunia ini nyaman pang lawan artis, mun di akhirat wallahu alam apakah bisa bahagia atau kada, wallahu alam bisawab. Nah makanya banyak kita ini mengenali para ulama-ulama kita. Orang yang menjadi ulama kada semudah membalik telapak tangan. Orang jadi tuan guru kada semudah membalik telapak tangan. Jangan pian fikir tatkala pian melihat ada tuan guru sukses, ada tuan guru besar, ada tuan guru hebat, jangan pian fikir beliau itu mendapatkan makom seperti itu dengan cara berleha-leha, dengan cara santai-santai. Kada. Tapi mereka bermujahadah penuh dengan perjuangan mendapatkan itu. Nah makanya yang penting pian kaji itu man nadhara ila bidayatir rijali sara siddiq. Apabila kita nih orang nang maitihi bidayahnya seseorang, maka ia akan menjadi siddiq. Awal-awal perjalanan sidin sebelum jadi orang besar itu yang dikaji. Ini akan membuat kita jadi orang yang hebat, jadi orang siddiq. Kita bisa mencontoh kayak apa sidin. Itu nanti kaji tuh. Jangan sudah melihat sidin sukses, bahnya nyamannya kayak sidin tuh. Bah nyamannya kayak sidin tuh. Sebelum sidin kayak itu, sidin kayak apa? Itu harus kita kaji. Kita kaji bujur-bujur supaya kita bisa menelaah bagaimana perjalanan hidup beliau-beliau. Dan kita teliti ternyata ulama-ulama yang sukses itu pasti awal-awal kehidupannya susah. Kada nyaman. Dicaci maki, difitnah, jadi makanan setiap hari. Itu perjalanan mereka sebelum jadi ulama, sebelum jadi ulama besar, sebelum jadi orang hebat. Mereka itu digojlok habis-habisan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita ini dipilih jadi nabi yang paling hebat. Jadi nabi penutup para nabi dan rasul. Bahkan makhluk manapun kadada nang kawa meninggi atau menyamai gitu. Makhluk manapun kadada nang kawa menyamai derajatnya dengan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat pun kalah dengan derajatnya Nabi Muhammad. Apapun kalah dengan derajatnya Nabi Muhammad. Mulia Nabi Muhammad. Orang sehebat Nabi Muhammad, apakah ujiannya kadada? Malah ujiannya lebih berat daripada nabi-nabi yang lain. Umur 2 bulan abah sudah meninggal dunia. Lahir sudah kada pernah melihat wajah abah. 6 tahun umur dibawa mama ziarah ke Madinah. Bulik ziarah dari makomnya abah, mama meninggal di kampung Abua. Bayangkan kada bauma. Umur 8 tahun, umur 6 tahun sampai 8 tahun diharagu oleh Kai Abdul Muttalib. 8 tahun umur Nabi meninggal lagi Kai. Nabi masih perlu kasih sayang, tapi orang yang menyayangi Nabi semuanya diambil oleh Allah. Bayangkan tuh ujiannya pian. Ini ujian untuk Nabi akhir zaman. Latihan mental supaya mental Nabi itu tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Bukan Allah Ta'ala tega lawan Nabi, kada. Tapi supaya mental Nabi Muhammad ini kada cengeng. Mental Nabi itu kuat, menghadapi kenyataan apapun Nabi bisa. Diuji mulai lagi halus. Diharagu oleh paman Abu Talib. Jakanya paman orang sugih nyaman, paman Nabi sederhana. Nabi pun umpat membilupah maharagu kambing, malalahakan kambing, menggembala kambing, terus menggini paman sampai umur 25 umpat mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah. Perjuangan Nabi Muhammad mulai ada titik bahagia ketika bersama Sayyidatina Khadijah. Mulai ada titik bahagia, tapi umur 40 Nabi dilantik jadi Rasul, malah tambah berat ujiannya Nabi. Datang ke Makkah, ya ayyuhan nas a'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Manusia, sembahlah Allah, jangan mensyirikkan Allah sedikit pun. Ditentang habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa ikam nih Muhammad datang ke sini bisa-bisa Tuhan kami tatap Tuhan nang bahari, Lata Uzza Mana Hubal, itu Tuhan kami bahari. Ikam datang bisa-bisa madahkan Allah Allah Allah. Apa ini disariki orang, dicaci maki orang, disambati orang, disakiti orang, itu diterima semuanya dengan lapang dada oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kita menemukan
catatan sejarah 23 tahun cuma waktu Nabi berdakwah, pengaruhnya sampai ke pelosok-pelosok dunia. Nabi mana yang ada dakwahnya sesingkat itu tapi bisa diterima di pelosok-pelosok dunia? Cuma Nabi kita Muhammad SAW. Keberhasilan Nabi Muhammad itu didapat bukan dengan santai-santai, tapi Nabi diuji terus oleh Allah. Akhirnya mentalnya tambah kuat, derajatnya tambah naik. Itu contoh daripada Nabi Muhammad. Demikian pula ulama-ulama kita. Lihat ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang sukses dulu-dulunya sakitnya luar biasa. Macam Abah Guru Sekumpul, sukses. Tapi lihat sejarah beliau sebelum itu. Waktu mudanya nang kayak apa, nuntut ilmunya macam mana, sampai juara 1 kada naik ya Pak kisahnya. Adalah juara 1 kada naik. Lah Abah Guru Sekumpul contohnya. Juara 1 tapi kada naik. Jika juara 1 mulai belegang kada naik, wajar. Artinya ringkeng paampihan. Ini juara 1 mulai muka. Juara 1 tapi kada naik. Abah Guru nama mengalaminya. Bayangkan pian. Macam-macam ujian itu dan ini diterima beliau, caci maki, fitnahan diterima oleh beliau. Akhirnya beliau jadi orang sukses. Coba kita belajar melihat itu. Kenapa Sidin sukses? Oh ini nanti gawi Sidin. Bagaimana menuruti perjuangan beliau itu luar biasa. Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun berhasil. Sekarang pondoknya jadi pondok besar, memiliki santri kurang lebih 15 ribuan, kurang lebihnya banyak. Dulu-dulu uyuh Sidin maulah pondok, uyuh mengganali pondok, gali lubang tutup lubang untuk membesarkan pondoknya beliau. Diuji oleh Allah macam-macam ujian. Tahu tang tuh hari-hari gali lubang tutup lubang, ujian daripada membangun pondok. Berdakwah Sidin ke pedalaman masuk. Berat perjalanan Sidin berdakwah bahari. Sebelum namanya dikenal, beliau dakwah ke pelosok-pelosok. Sampai dakwah ke pelosok itu membawa salon sorangan, membawa speaker, membawa sound system sorangan, membawa hijab, membawa tirai sorangan, gasan memisah antara jamaah laki-laki dan bini-bini supaya tidak ada ikhtilat di dalam majelis. Itu dilakukan oleh Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Perjuangannya berat, masuk ke pedalaman tuh. Masuk Sidin ke pedalaman, bawa sorangan supaya kada mengalihi umat Nabi Muhammad. Malam ini mun kaya ulun masuk mengalihi orang bang, karena waktu hahanyaran berceramah sudah bermain ngomen-ngomen urusan son. Abuya Al-Habib Hasan kada, Sidin membawa sorangan. Tujuan Sidin apa? Memudahkan umat Nabi Muhammad, kada merepoti umat Nabi Muhammad. Jadi orang kampung tuh kan jarang memperhatikan ayo kayak apa menukar son bahari ngaleh, maka Abuya dari kota membawa son ke pedalaman. Itu niatnya menyamani umat Nabi Muhammad SAW. Han belajar tuh kita ke itulah, menyamani umat Nabi Muhammad sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita berilmu nyamaniakan umat Nabi Muhammad mendapati ilmu. Bahkan ada ulama yang bermimpi, orang saleh di zaman ini bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan ada 2 yang paling aku sukai di zaman ini, kata Nabi. Ada 2 yang paling aku sukai di zaman ini. 1, orang yang memberi makan rohani umatku. Memberi makan rohani berarti bubuhan ulama, bubuhan tuan guru nang berdakwah, menyampaikan ilmu, memberi makan rohani umat Nabi Muhammad, menyampaikan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu macam-macam. Ini termasuk gawian yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah orang-orang yang dipilih Allah jadi ulama, beruntunglah anak-anak pian yang dipilih jadi ustadz, beruntunglah anak-anak pian, menantu-menantu pian yang dipilih oleh Allah jadi guru-guru di pondok pesantren. Ini termasuk orang-orang yang dikatujui oleh Nabi Muhammad. Aku, kata Nabi, paling senang di zaman ini melihat ada orang memberi makani umatku dengan makanan rohani. Yang kedua, kata Nabi, aku paling senang melihat orang yang memberi makan jasmani umatku. Artinya katujuh beri makani orang,
bari makani nasi, berbagi nasi hari Jumat kah, berbagi misalnya seminggu sekali, atau hari-hari pian bagus benar bemasak hari-hari 3 liter 4 liter bemasak di rumah tuh kan, kena malam-malam pian bagi jalan-jalan di di kota-kota besar nih, berjalan melihat ada orang-orang bagi nasi, bagi makanan. Nih Nabi paling ketujuh nang kayak ini. Orang berbagi-bagi makanan, bolah, bo, bemasak boy. Banyak kena bagi-bagi kayak itu nah, bagi-bagi antari fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda dibari kayak itu nah. Pian kan nama antar kada apa-apa. Tapi kalau nyuruh laki pian mah antari janda-janda bahaya. Bisa berpilihnya. Bilanya jatuh di liongnya, jatuh tuh janda tuha. Bilanya jamu, janda muda. Anu dibariinya, bilanya jatuh liongnya. Itu anu bahaya kena jadinya. Namun pian nama antar langsung. Nah, bilanya ke anak yatim, biar aja laki pian nama antar. Bila ke janda-janda pian aja mau bagi. Kayak itu. Karena bahaya juga, Bang. Inggih. Ngalih wanang balu-balu nih. Ya ada pantunnya kan, na iwak papuyu jamur sehari itu ngarannya balu dasar manyamani. Ujar juga Bang, ujar mau juga nih. Ya Allah. Bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang jadi ulama lah, untung. Tapi yang kita lihati tadi dari sisi kehidupan Sidin, kenapa Sidin mulia macam itu yang kita kaji lah. Itu yang kita kaji, apalagi anak-anak pondok nih, di sini para lawan pondok. Di sini para lawan pondok, ada pondok pesantren. Ketika anak-anak pondok pesantren melihat gurunya sukses, yang kalian kaji itu apa? Apa yang kalian kaji? Lihati guru ikam bisa sukses kayak itu, kayak apa Sidin? Itu nanti kaji. Ditakoni Sidin apa amalan? Ditakoni Sidin apa kebiasaan? Kayak itu. Guru pian bisa jadi orang kayak ini, apa amalan pian? Misalnya jawaban Sidin, aku mengamalkan sehari salawat 10.000. Nah turuti baca nam kawa ya lo. Cuma betakon dulu itu resepnya Sidin misalnya kayak itu nah. Aku juga Sidin jadi sukses nih mengamalkan Senin Kamis puasa. Nah turuti juga bagaimana? Itu tuh tugas kita. Tugas kita nih menuruti kayak apa perjalanan hidup beliau-beliau. Nah hadirin sekalian, tatkala kita memperingati haul ulama, tatkala kita memperingati haul orang alim, maka di sini kita diingatkan akan pentingnya kita nih mengaji ilmu. Jangan kadaba ilmu agama, apalagi di Banjar nih majelis banyak, tuan guru banyak, habaib banyak. Tinggal kitanya mau kada hadir di majelis. Diberi Tuhan taufik apa kada hadir di majelis. Nah, tinggal kitanya lagi, tinggal kitanya mau apa kada duduk di majelis. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, man ghada li talabil ilmi, man ghada li talabil ilmi, kata Nabi, siapa nang berpagi-pagi tulak menuntut ilmu. Apalah sambungan hadisnya nah. Timbul kading ingat ulun. Siapa nang berpagi-pagi tulak menuntut ilmu, maka ia diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Lalu lanjutan hadis itu, waburika lahu fi ma'isyatih, kata Nabi. Dan orang yang menuntut ilmu itu burika lahu, diberkati, diberkahi baginya fi ma'isyatih, pada kehidupannya. Orang yang mengaji ilmu agama hidupnya berberkat. Berberkat Pak hidup mengaji ilmu nih. Salah satu amalan supaya hidup berberkat, ilmu agama dikaji. Apa yuk arti berkat? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah. Ngarannya beberkat itu pian mun harta beberkat, rajaki beberkat misalnya. Paribahasa orang bahari, banyak habis sedikit mayo. Banyak habis sedikit mayo. Itu paribahasa Banjar. Banyak ya habis, sedikit ya cukup. Itu beberkah. Orang beberkah itu biar sedikit cukup berataan. Asal berkah cukup pian. Begajih sebulan, ampun maaf, cuman 2 juta. Misalnya gajinya sebulan cuman 2 juta. Tapi nang 2 juta tadi diberkahi oleh Allah, cukup semuanya. Keperluan hidupnya bisa tercukupi hanya dengan 2 juta. Tapi kita lihat di sisi lain,
Ada orang yang gajinya 10 juta sebulan tapi masih tahu hutang. Kada cukup-cukup menukar itu dan ini, kada cukup, berhutang lagi. Habis gajian, habis juga duitnya untuk bayar hutang. Aneh. Kenapa bisa kayak itu? Oh, berarti keberkahan ini penting dicari dalam hidup. Supaya hidup itu berberkat, ilmu agama dikaji, dituntut. Lihati guru-guru kita, Masya Allah, kehidupan beliau diberkahi oleh Allah. Karena beliau setiap hari berkecimpungnya dengan ilmu. Lawan ilmu aja, maka hidupnya diberkahi, terus diberkahi. Nah ini pentinglah mencari berkah. Penting buat cari berkah, biar hidup tuh kada sugih, yang penting cukup. Nah, biar kada sugih, yang penting cukup. Ndak nukar sepeda motor cukup, nukar mobil cukup, nukar rumah cukup, naik haji cukup. Sugih itu ngarannya aja. Ngarannya sugih itu ya cukup. Al-ghina ghinan nafsi. Nah ngarannya sugih itu hati nyaman, hati tenang, pikiran damai, itu sugih. Biar rumah kayak istana, pikiran kayak dalam neraka. Kada nyaman hati, sugih lah. Kada, belum sugih nginto. Nah ini pentingnya mencari berkat. Salah satu cara supaya berberkat, rajinlah menuntut ilmu. Itu berberkat hidup pian, berberkat. Nah tambahan amalan-amalan yang lain supaya berberkat, bisa baca carian. Misalnya supaya para jakian, supaya duit berberkat. Di mana caranya supaya duit berberkat? Bisa pian maulah nang kaya dipatwakan oleh ulama kita, anda duit ketika orang bermaulidan. Misal orang mulai bermaulidan, astagfirullahaladzim li wali walidayya, mulai orang baca istighfar, anda duit di hadapan orang baca maulid. Selesai orang baca doa maulid, duitnya tadi diambil, masukkan, digabung dengan duit-duit yang ada. Insya Allah duit yang diletakkan di majelis maulid itu ada sir daripada Nabi Muhammad SAW. Ada keberkahan tersendiri daripada Nabi Muhammad. Maka tatkala ia digabung dengan duit-duit yang lain, selama duit itu ada di tangan, jamin tangan pian kada kosong daripada duit. Selama duit itu ada di tangan, jamin pian kada kesulitan duit. Selama duit itu ada di tangan, jamin pian duit kada pernah pagat ada di tangan pian. Bujuran. Dan itu tuh insya Allah kalau pian mengamalkan, pian akan merasakan keberkahannya. Pian akan merasakan keberkahan itu. Bujuran toh, coba aja. Adalah bisi lah, nangka itulah. Ada bisi. Kadada kah? Oh kadada, berarti harus maulah buan pian nih. Kayaknya bila ada orang bermaulidan, anda duit di hadapan orang baca maulid, datang tuh dilakasi. Ini mau datang orang tuntung udah mulutan hanya datang, oh ya apa mandak. Orang datang tuh mulai awal tertibul Fatihahnya maulid, datang sudah letakkan duit tuh, selesai doa maulid ambil, lalu digabung dengan duit-duit yang lain, masukkan di dalam dompet, masukkan di celengan dagang. Di mana-mana tempat ada duit, maka duit yang lain ketika digabung dengan duit itu tadi jadi berberkah. Jamin jepian, rasakan kada pacang merasakan kesulitan dalam masalah duit. Insya Allah dinyamani Tuhan terus. Ayolah maulah kenalah, diolah bila ada orang bermaulidan bawa duit tuh kada usah gini di hadapan tukang baca maulid, hadapan saurang aja mandak. Itu mau hadapan orang baca maulid kena abut pulang. Maulah tuh kada usah gini gana-gana nang 2.000 5.000 cukup nang diandak tong ini 100.000 diulah pipikat. Bebaya nang minyak lamak habis pas gitu dipacah. Ini barang mau aja belanjakan tukar ke minyak lamak, hilang berkatnya, nyata pecah sudah. Nyaman tuh maulah nang 2.000 aja, nang kira-kira kada tak belanjakan lagi toh di 5.000 nyaman itu. Anda kena di hadapan orang baca maulid gabung dengan duit-duit yang ada, insya Allah merasakan biar keberkahannya. Ulun mengamalkan ini lagi bujang, mulai lagi bujang sudah ulun amalkan. Alhamdulillah mulai lagi bujang tuh kada pernah kesulitan duit. Mulai lagi bujang sudah mengamalkan itu, alhamdulillah. Ya, sampai waktu ulun hendak kawin pun ulun menjujur sorangan, kada ada minta duit wan kuitan. Sore lah kita minta duit wan mama abah.
Kita bermodal sorangan lalakian orang hendak kawin tuh bermodal sorangan, ini kada bermodal lalu hendak kawin ya pak. Hendak kawin abah disindir, bah jar baju pianto sadang dah ke awak ulun, iya leh jabahnya, mbah bang napa jual leh ulun nih kawinakan sape, abahnya bagadu sape bang, jual ulun kawinakan sape, oh kada paling gajinya bapak jual sapi kawinakan ikam, ayah dinto bahaya jar. Atau ada pemodal ngarannya, cobalah belajar kita nih jangan mengalihilan kuitan, walaupun itu kewajiban kuitan mengawinakan kita, tapi cobalah bermodal kayak itu nah, bermodal mencari duit, gasan menjujur bini itu duit kita sorang, jadi merasa hasil sorang kayak itu nah. Inilah anak muda, laisal fata may yaqulu hadza abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Namanya anak muda tuh bukan yang mengatakan ini abahku, ini kuitanku, ini kaiko, ini ilain anak muda itu tuh kanakan ini abahku, ini umakku, ini kaiko tuh kanakan kayak itu. Walakinnal fata may yaqulu ha anada. Tapi yang dinamakan seorang pemuda, inilah diriku sendiri, inilah diriku sendiri, aku bisa kawin dengan cara aku mencari duit seorang. Kayak itu tuh anak muda, hasil karya sendiri ditampayakan. Itu anak muda yang luar biasa, bukan mengandalkan kuitan. Lah, nanom-anom lah, bermodal tuh hai, hendak kawin. Jangan kada bermodal. Ulun bahari ngumpulakan duit bermodal begamatan. Bayar hendak menjujur biniannya pas arisan gugur. Tabelujur. Bayar nang liur hendak kawin arisan gugur kan, ada 4 arisan, ada yang dihadang-hadang. Mau kada ada 4 arisan kayak pak benazar pian behimat kada pacang gugur juga. Aku aja bilanya gugur arisan aku jiarah jaga kalampayan kasa kumpul ke Banjarmasin jiarah jurang 4 lagi kam arisan kada aja bungulan ngarannya 4 kada kayak apa hendak gugur aneh-aneh. Kalau kowe ada jangaranku tabuan adanya mau malah lain arisan kada 4 nimul maharap lah ada mau nang itu. Mbak bahari karena arisan 20 juta yo 20 juta bahari kananya menjujur biniannya 13 juta kan masih bersisa toh 13 juta setengah lah bahari bayar 500 bayar palangkahan ulun mengawini nyading bang nyang kakak belum kawin lagi ulun mengawini nyading bedahulu pas bayar palangkahan dah kawa aja nyang kakak kada bayar palangkahan jar ulun berapa 500 gen jar ya 13 juta 500 jadinya ada kawa nyang kakak talangkahi bang. Nah itu menjujur tuh bahari duit seorang pian bermodal pangantinan duit seorang kayak itu orang lah lalakian lah jangan mahir nanai jualan kuitan nih jadi anak muda sok-sok gaul tapi duit masih mintawan kuitan. Nah beroko sambung puting tapi bila habis mintawan kuitan merisupan paket data di 3 hari habis mintawan kuitan minta pangma aja mapa aja omanya nukar paket jar habis. Orang bila hendak HP itu becari biar sedikit tapi hasil dari tangan seorang. Himong Rasulullah melihat tatkala ada umatnya nih nambah cari dari hasil tangannya seorang himong benar. Nah kayak itu tuh jadi hendak kawin tuh bermodal. Alhamdulillah berkat artinya kita maharagu duit itu tadi dinyamanakan Tuhan urusan yang kayak itu tuh dinyamanakan Allah Ta'ala dinyamanakan oleh Allah. Setelah kawin pun terus kita mengamalkan itu di mana ada majelis maulid duit itu kita bawa terus kita amalkan seperti itu seperti yang telah diajarkan guru-guru kita. Alhamdulillah nyaman aja tuh artinya urusan yang kayak itu tuh nyaman. Ulun betakon non pian nih hendak banyak berduit apa hendak sedikit berduit? Hendak banyak apa sedikit? Nah itu sudah normal manusia. Normalnya manusia pasti hendak banyak duit. Mun ada yang jawab ulun gurena sedikit kan marah orang nambah nyawa itu bisa wali itu. Ada tapi tahu di duit bisa wali itu. Normal otak manusia pasti hendak banyak berduit. Nah tapi harus dicari banyak duit ini dengan cara yang sesuai menurut aturan agama. Jangan hendak banyak berduit tapi caranya salah.
Ini gara-gara hendak banyak berduit, menghalalkan segala macam cara, ngaji babi ngepet, bagaduh tuyul, ngipri monyet, kawin lawan nyi blorong. Misalnya nih, ini kan yang bertentangan dengan agama. Kalau kita hendak sugih versi agama kita, kajilah ilmu agama. Kaji ilmu agama seperti kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus yang lakopnya masyhur dengan sebutan Habib Sa'ad Al-Idrus. Beliau mengarang kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana caranya engkau bisa jadi orang sugih. Kaji itu kitab. Itu amalan-amalan sugih versi Islam. Versi Islam, Nabi pun kadang menghendaki umatnya jadi fakir tuh kadang hendak. Karena fakir tuh bisa menyebabkan jadi kafir. Bisa, karena kata Nabi kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kepakiran menyebabkan jadi kekafiran. Gara-gara kada berduit iman tergadai, gara-gara kada berduit iman hilang, gara-garanya toh. Nah maka penting apalagi akhir zaman banyak godaan, penting kita nih bisi sekira-kira amalan kita nih ada nama nyangkut urusan itu. Lalu hidup kita nih nyaman berduit. Niatakan bila berduit tuh gasan dakwah. Niatakan bila berduit gasan membantui orang. Bilanya berduit gasan menolongi orang. Insya Allah nyaman pian kayak itu. Nah mudahan hadir nih banyak berduit beratan. Nyaman pian banyak berduit tuh. Nya ada amalan nang kada kawa digawi mun kada pakai duit. Contohnya nang kaya orang berzakat pakai duit. Walaupun ada zakat yang lain kayak berbentuk fitrah misalnya. Ini yang karancakan duit, zakat mal, bentuknya duit. Ataupun yang lain-lain bersedekah, kebanyakannya pakai duit. Naik haji pakai duit. Menaiki haji pakai duit juga. Kawala menaiki haji maka ada duit. Aku aja mah haji dah kon maka ada dijujur 35. Ayo kawala pian menaiki haji menaiki haji mau kada berduit kada kawa dijujur dulu nyara kawa menaiki. Nah makanya nyaman orang banyak berduit itu nyaman hendak berbagi-bagi nyaman. No bagi royal berbagi-bagi sosial orangnya nih untuk agama tapi nyalah kada nang menyawer artis-artis tengah telanjang kada tapi yang dibagi-baginya orang bulikan berjumat berbagi-bagi bagi wan tuan-tuan guru bagi lawan habaib bagus lo pian bari tuan guru duit tuh bagus. Kenapa? Keberkahannya bisa mengalir ke anak cucu. Kenapa Imam Abu Hanifah jadi alim? Karena Abah Sidin pernah memberi Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memberi hadiah, akhirnya Allah berikan hadiah anaknya jadi orang alim, orang hebat. Kayak itu juga kita hendak anak kita alim, rancaki memberi orang alim. Walaupun orang alim kada minta barian, orang alim kada minta dibari, tapi kita yang memberi akan membuahkan hasil yang baik. Anak-anak kita tuh dipilih Allah insya Allah jadi orang alim juga berkat kita ketujuh bebari. Makanya bagus benar, ampun maaf bukan ulun sok tahu. Ini kampung di sini nih banyak orang Madura. Ada kada tradisi di Madura yang sangat bagus? Ada. Apa tradisinya? Orang-orang Madura ini paling hormat dengan kiai dan habaib. Ketika bertemu dengan habib, bertemu dengan kiai, pasti anak-anaknya yang halus-halus, yang kecil-kecil nih. Nah halus-halus yang masih kecil-kecil ya. Budak-budak kecil nih. Budak-budak kecil ini diajarkan oleh orang tuanya. Nah salaman sama habib, nggih, salaman sama habib. Tapi tangannya si anak ini diberikan fulus, diberikan duit 10.000, 5.000. Nah salaman sama Habib, kasih hadiah sama Habib. Itu diajarkan oleh orang Madura. Diajarkan biar mulai lagi halus diajarkan anak menghormati Habib. Bertemuan kiai gitu juga. Nah salaman sama kiai, salaman. Tapi salamannya tangannya ada tempelannya. Dikasihkan hadiah kepada kiai. Bersalaman anak halus tadi 10.000, 5.000. Ulun tahu cerita ini dari Al Habib Hasan bin Ismail Al Muhdar, Keraksan. Habib Hasan yang di Keraksan itu, Probolinggo ya. Keraksan Probolinggo, nggih. Kisah. Iya, Keraksan Probolinggo. Habib Hasan bin Ismail beliau bercerita ketika saya bertemu dengan anak-anak orang Madura kata beliau, malah
anak-anaknya dia salaman, ya Habib salaman, anak saya mau salaman, bersalaman, ternyata anak halus ini mengunjuki duit 10.000. Oh ndak usah, kata Habib Hasan. Ah jangan Bib, ini sudah tradisi kami sejak dari nenek moyang kami, yang mengajarkan sedini mungkin agar anak-anak kami bisa selalu mengasih hadiah kepada orang alim dan habaib. Bagus, ini tradisi orang Madura yang sangat luar biasa. Nah ini dipertahankan Pak, dipertahankan. Jadi anak-anak pian tuh bila bersalaman kita sama orang alim unjuki duit gitu. Nah, tuh ada guru salaman sama guru unjuki duit gitu. Nah itu lah unjuki kena lah. Unjuki sawat 100 kakak-anaknya bersalaman, iyalah 10.000 bersalaman 100 berdetaan betempel. Hibak tong tuan guru. Nah, nah itu yang kita syahid, yang kita garis bawahi, kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya senang memberi kepada orang alim dan kepada anak cucu Nabi Muhammad. Walaupun orang alim itu kada minta, tapi kita yang mengajarkan keberkahan daripada memberi orang alim itu, insya Allah anak cucu kita dipilih Allah jadi orang alim juga. Nah itu amalannya. Nah, lah paham aja lah. Nah, ampihan naik lagi kita. Pun apanya yang lanjut Bu? Ini lanjut versi Indonesia apa lanjut versi Banjar? Bila versi Banjar lanjut tuh lirot. Amun lanjut versi Indonesia terus artinya bahasa Banjar lanjut dah aja. Lanjut tuh lirot. Bahari kancang wah ini dah tuh lanjut bahasa Banjar. Ya lain Padang, lain bilalang. Lain Padang, lain bilalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain benua, lain bahasanya. Lain pakaiannya lah. Kada kawa sama. Kada kawa bahasa kita bahasa orang Tambilahan kada hingkat tuh bahasa Tambilahan. Bahasa kita kada kawa. Orang di sana jarang tersambat kada kawa, kada hingkat. Alahan pada orang Banjar Tambilahan tuh. Banjar kedua lah, masya Allah ada Banjar kedua di Indonesia, yaitu di Tambilahan situ. Ya Allah, bahasanya ada ke Melayu-Melayuan dikit lah. Jadi kalau kita lawas diam di Tambilahan, bisa-bisa kita bahasanya berubah. Bahasanya ya bahasa Upin Ipin dah. Modelnya kayak itu. Nah, tak payahlah makan banyak-banyaknya, sikit-sikit aja. Ya kayak itulah bahasanya. Ya kayak itulah sudah bahasanya. Allah. Jadi pada intinya apa yang ulun sampaikan malam hari ini? Di momentum haul seorang ulama yang kita hauli pada malam hari ini, pada intinya ketika kita menghauli ulama, kita sadar sidin jadi mulia karena mengaji ilmu agama, maka kita kaji juga ilmu agama supaya kita faham ilmu agama dan hidup kita diberkahi, maka kajilah ilmu agama. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat ada orang dipilih Allah jadi ulama, maka kita menyaksikan inilah orang mulia, inilah orang pilihan Allah. Ketika melihat mereka itu, maka tugas kita apa? Memuliakan kepada mereka, karena mereka ini sudah mulia, maka kita muliakan mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah ke alam barzakh, sama-sama kita muliakan. Jadi itulah intinya kurang lebihnya. Dan kalau kita ingin anak cucu kita jadi orang alim juga, maka salah satu amalannya adalah kita senang memberikan hadiah kepada orang-orang yang alim. Hingga sinilah naulun sampai akan minta ridho, minta halal, minta maaf lan pian khususon lawan tukang setel sound system. Ulun minta maaf karena tadi maatur menyambati sitilan bubuhan pian. Amunnya kada disitil makinnya kada nyaman. Jadi nyaman tuh disitil juga dahulu kayak itu nah. Amunnya sudah disitil kan tak nyaman, saya kira kayak itu kan. Harus disitil juga kayak itu nah. Mau kada disitil kada kawa, harus disitil kada kawa kada. Apalagi balaki tukang montir pian cilah, laki itu suah jadi montir pian sitilnya taruh saben malam. Nah disitilnya taruh kayak itu nah disitilnya. Nyebinya mahir menyitil jadi disitilnya taruh kayak itu nah. Minta maaf nah jadi montir lah.
kada menyambati kada bang. Kada beretan muntir nang kakak itu, nang kada jadi muntir kan menyetil lagi gawian juga. Ya harap malum aja lah sudah kakak itu. Mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluasakan Allah Ta'ala rezeki nang halal, dikabulkan segala macam hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan nang mana belum babini lakas babini, nang mana belum belaki mudahan lakas belaki, nang mana belum baanak mudahan lakas baanak, nang sudah baanak mudah-mudahan anaknya semuanya jadi saleh salehah, membawa keberkahan manfaat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita berataan Allah takdirkan jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta halal, minta maaf. Inilah yang ulun sampaikan. Kalau ada kekhilafan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.